Rasulullah pernah melewati seekor unta yang pundaknya ini hampir bersentuhan dengan perutnya, artinya saking beratnya bebannya yang dia bawa, Pak. Kemudian Nabi mengatakan, ittaqullah fi hadhil bahaim, bertakwalah kepada Allah terhadap binatang ini. Artinya sayangilah, jangan kau siksa dia, jangan kau berikan beban di atas yang dia mampu. Ini. Kemudian Nabi mengatakan, irkabuha salihah, tunggangi dia dengan baik. Wa kuluha salihah, dan makan dia dengan secara baik. Ini artinya sayangi binatang, Pak. Ini. Ada beberapa hadis dan banyak sebenarnya. Sebagai contoh, pernah Abdullah bin Umar ketika Nabi sudah meninggal, dia lewat di jalanan, Pak. Kemudian dia perhatikan ada beberapa anak muda yang natangkap ke itu burung-burung, kemudian naikat di sebuah tiang, kemudian dia panah itu. Artinya masih hidup ini, Pak, burung-burung, kemudian dia jadikan sasaran panah ini. Kemudian setelah dilihat oleh Abdullah ini, dilihat oleh orang, nah kemudian orang ini berusaha lari, akan tetapi Abdullah melihat dia, kemudian menasihati bahwa hal seperti ini dilarang oleh Rasulullah, karena Rasulullah pernah mengatakan, la'anallah, Allah melaknat man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan, yang menjadikan sesuatu yang masih ada rohnya, yang masih hidup, ghardan, sebagai sasaran tembak. Karena ada itu orang, Pak, yang menembak hanya kesenangan saja. Ini yang dilarang oleh Rasulullah. Jangan sampai yang kita tembak itu punya anak kecil, Pak. Ini jangan sampai burung ini yang kita tembak adalah seekor induk yang punya anak kecil yang dicarikan makan oleh induknya. Ini. Nah, seperti ini tanda bahwa Nabi mengatakan sayangi binatang dan jangan bunuh kalau memang tidak ada maksud untuk memakan hewan itu. Jadi kalau untuk kesenangan itu tidak boleh, kata Nabi. Kemudian pernah suatu waktu juga, Pak, Nabi melewati sebuah kebun, kemudian melihat seekor unta. Rasulullah tahu kalau unta ini sedih, jadi Rasulullah mendekati, Pak, kemudian mengelus-elus kepalanya ini unta. Kemudian setelah itu Rasulullah melihat unta ini menangis. Bertanya Rasulullah, siapa pemilik unta ini? Nah, muncullah seorang mengaku bahwa saya pemiliknya, ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apala tattaqillah fi hadhil bahimah, apakah kamu tidak bisa bertakwa kepada Allah terhadap binatang ini? Artinya, apakah kamu tidak mau menyayangi binatang ini? Kenapa? Binatang ini mengadu kepada saya bahwa kamu tidak memberikan makan kepada dia. Ini. Jadi Rasulullah berbicara dengan binatang, Pak. Ini. Jadi Rasulullah mengatakan, apakah kamu tidak mau bertakwa kepada Allah? Ini. Sayangi binatang ini, karena dia mengadu kepada saya, annaka tuji'uhu, kamu
tidak memberikan atau membiarkan dia lapar. Jadi kamu membiarkan dia lapar, ini berarti termasuk menyiksa binatang jika demikian, Pak. Kemudian termasuk dari bentuk kasih sayang kita kepada binatang, Rasulullah mengatakan sesuai dengan hadisnya Syaddad bin Aus di dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsan, bahwa Allah ini menetapkan ihsan, artinya bagaimana supaya kita diharuskan berbuat ihsan. Ihsan itu, Pak, berbuat baik kepada orang. Bahkan bukan hanya itu, ihsan membalas lebih baik dari apa yang kita diberikan oleh orang. Makanya ayatnya Tuhan itu mengatakan, Pak, fa iza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsan. Ini balaslah yang lebih baik dari itu. Jika kita diberikan penghormatan oleh orang, fahayyu bi ahsan, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik dari itu. Itu kata Quran. Au mislaha, atau kalau tidak bisa dibalas lebih baik, atau paling tidak minimal seperti itu. Makanya kalau kita diucapkan kepada kita assalamualaikum, maka balaslah lebih baik dari itu waalaikumsalam warahmatullah. Ini paling tidak seperti itu, assalamualaikum, paling tidak minimal waalaikumsalam. Itu ihsan, Pak. Sama umpama kalau ada orang, saya meminjam kepada orang 10 juta, kemudian saya kembalikan kepada dia itu 15 juta. Itu bukan riba, Pak, itu ihsan, membalas lebih baik. Ini kenapa? Karena saya terima kasih, karena dengan bantuan 10 juta itu usaha saya bisa maju. Ini beda kalau umpama mengatakan bahwa saya pinjamkan kamu 10 juta, kembalikan 15, itu riba, Pak. Ini. Tapi kalau tidak ditentukan, artinya saya pinjamkan duit dan orang yang pinjam ini mengembalikan lebih banyak dari itu, berarti itu ihsan, membalas lebih baik. Yang riba itu kalau ditentukan pada awalnya bahwa kembalikan sekian, kalau sampai jatuh tempo maka naik bertambah, itu riba. Ini itu bedanya ihsan, Pak. Jadi ihsan membalas lebih baik. Ini makanya innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah menetapkan yang namanya ihsan di dalam segala sesuatu. Faiza sabihtum, kata Nabi, jika kamu menyembelih hewan, fa ahsinuz zibha, maka perbaiki caranya menyembelih. Fal yuhidda ahadukum syafaratahu, caranya adalah pertajam pisau yang kita pakai untuk menyembelih. Ini pertajam, itu caranya memperbaiki penyembelihan kepada hewan, supaya kita juga menyayangi hewan supaya tidak terlalu sakit caranya disembelih. Bahkan pernah suatu ketika, Pak, Rasulullah melihat orang yang mau menyembelih kambing, kemudian kambing itu sudah direbahkan, ternyata dia asa itu pisaunya, Pak, di depan matanya ini kambing, di depan kambing yang sudah direbahkan, dia asa di situ pisaunya dan dilihat oleh kambing itu. Rasulullah mengatakan, aturidu antumutiha mautatan, apakah kamu mau melihat ini binatang mati 2 kali? Artinya binatang ini sudah merasa mati ketika dilihat pisau itu diasah, kemudian mati keduanya setelah disembelih. Artinya kalau kamu ingin menyembelih, jangan perlihatkan pisaumu itu diasah di depan kambing yang mau disembelih atau hewan yang mau disembelih. Makanya, Pak, seboleh-bolehnya kalau menyembelih jangan perlihatkan ini hewan yang disembelih kepada teman-temannya yang lain. Nih, karena mungkin akan, kalau penelitiannya kesehatan bahwa stres binatang itu mempengaruhi dagingnya mungkin.
Nah, ini salah satu bentuk kasih sayang agama kita yang diucapkan oleh Nabi. Sekalipun hewan itu mau disembelih, perbaiki caranya disembelih, sayangi binatang itu. Ini secara umum Nabi mengatakan, irhamu mampil ardi yarhamukum mampis sama. Sayangilah apa makhluk hidup yang ada di dunia ini, maka yang di langit akan menyayangi kita. Ini. Jadi sayangilah makhluk hidup yang ada di dunia ini, fil ardi yarhumukum mampis sama, maka kamu akan disayangi oleh orang yang ada di langit. Malaikat menyayangi kita, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala.